把组织交出。Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita Donghua nih sobat, sambil kita menunggu chapter selanjutnya dari Dragon Ball Super dirilis. Donghua yang Mimin ceritakan kali ini berjudul Wudong Qiankun, yang dimana menceritakan seorang pemuda yang berasal dari klan cabang yang dianggap remeh nih sobat, namun semuanya berubah ketika kehokian menimpa dirinya. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Di awal film kali ini dimulai dengan memperlihatkan seekor rubah yang sedang berlari. Namun ia berlari bukan karena mengejar pacarnya yang dibawa kabur oleh buaya darat, akan tetapi ia berlari karena dikejar oleh sekelompok orang yang mengincar batu pusaka yang ada pada dirinya. Ia yang melihat kalau dirinya sudah terkepung dan tak dapat kabur lagi, ia pun memutuskan untuk meledakkan dirinya, dan jiwanya tersegel di dalam batu tersebut dan menunggu pewaris dari batu itu selanjutnya. Lalu setelah itu Shin pun menunjukkan sebuah rumah yang sederhana, yang dimana di dalam rumah tersebut memperlihatkan seorang pria yang sedang mabuk nih sobat, karena ia yang frustasi dengan kekalahannya dalam suatu turnamen pertarungan klan. Putranya yang bernama Lindong, yang melihat ayahnya itu suka bermabuk-mabukan akibat kekalahannya, ia pun pergi berlari keluar dari rumahnya sampai ke hutan bambu, dan ia pun mengingat sebelum dan setelah pertarungan ayahnya dan orang-orang di klannya menganggap ayahnya sebagai pria gagal. Setelah itu Shin pun berganti beberapa tahun ke depan, yang dimana Lindong telah tumbuh menjadi pria remaja, namun pada saat itu ia yang terlibat masalah dengan saudara sepupunya yang bernama Lin San beserta teman-temannya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka, namun Lindong yang hanya seorang diri itu bukanlah hal yang baik untuknya, yang dimana ia mendapatkan cilok panas sampai terlempar ke jurang. Ia yang terjatuh terguling-guling sampai ke dasar jurang itu mengalami luka di tubuhnya, karena hal itulah kehokian pun menimpa dirinya, yang dimana darah yang keluar dari lukanya itu mengenai batu pusaka peninggalan rubah di awal film, sehingga membuat batu itu bersinar dan mengakibatkan batu tempat Lindong terbaring menjadi hancur, dan membuatnya terjatuh. Di dalam kegelapan gua itu, Lindong pun mengingat pertarungan ayahnya 6 tahun lalu yang dimana pada waktu itu, ayahnya bertarung dengan seorang pria yang bernama Ling Lantian, yang dimana ia merupakan seorang petarung yang kuat di klannya. Ayah Lindong yang di saat itu memikul harapan besar, sayangnya dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan saja, tidak hanya itu lawannya juga mengambil inti dari energi ayah Lindong, sehingga ia pun harus kehilangan semua kekuatan dari latihannya. Lalu batu peninggalan rubah yang bersinar itu membuat Lindong terbangun dari pingsannya. Lindong yang tersadar itu merasa keheranan dengan cahaya yang bersinar di tangannya dan luka-luka di badannya telah sembuh. Ketika ia yang telah pulang di rumahnya, tiba-tiba adiknya yang bernama King Tan datang dan menanyakan apakah sepupu mereka Lin San hari ini membulinya lagi, serta ia yang ingin mengajak Lindong bermain karena belum bisa tidur. Setelah bermain, adiknya pun kembali ke kamarnya. Lindong yang telah bermain dengan adiknya itu langsung tertidur. Di saat ia yang tertidur itu terjadi sesuatu yang aneh. Yang dimana ia bermimpi sedang berada di sesuatu tempat yang dikelilingi pohon bambu, dan tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang menyerupai dirinya yang langsung menyerangnya, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Walaupun Lindong yang diserang secara dadakan tahu bulat itu, ia dapat mengimbangi sosok itu. Dan malam pun berlalu, di pagi hari ia yang terbangun karena terjatuh, mendengar suara adiknya di luar, yang ternyata adiknya sedang diganggu oleh kelompok Ling San, dan mereka ingin merebut tanaman obat yang dibawa oleh adik Lindong itu. Lindong yang datang itu langsung menghantam Ling San yang mengganggu adiknya itu. Mereka yang sebelumnya pernah menghajar Lindong habis-habisan kini makin meremehkannya. Namun ketika Ling San yang langsung menyerang Lindong, serangannya itu dapat ditahan oleh Lindong. Karena hal itu Lindong pun menyadari kalau kini ia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Di tengah-tengah pertarungan mereka itu, muncullah kakak Lingsan yang menghentikan mereka, yang kemudian ia pun mengajak adiknya itu untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, kakak Lingsan yang bernama Lin Hong itu, menginfokan kalau tak lama lagi akan diadakan turnamen di klan mereka untuk menentukan petarung terkuat di klan mereka di generasi sekarang. Lalu ia berkata lagi dengan penuh percaya dirinya, jika ia dapat memenangkan turnamen itu ia akan menikahi adik Lindong. Setelah dari baku hantamnya tadi, Lindong pun mengikuti ayahnya, yang dimana ayahnya akan mengajari Lindong teknik yang sebelumnya Lindong gunakan, yakni teknik tinju suara, yang baik dan benar, dan ayahnya itu mengatakan kalau dia akan melatih Lindong dengan menggunakan berbagai teknik lainnya, demi mempersiapkan Lindong untuk mengikuti turnamen di klan mereka itu. Ketika di malam hari, adik Lindong mengalami kedinginan yang amat sangat dingin yang disebabkan oleh energinya yang keluar tak terkendali. Namun secara tiba-tiba, batu rubah di tangan Lindong menyerap energi yang keluar dari adiknya itu dan merubahnya menjadi 3 butir mutiara es. Karena hal itu membuat adiknya menjadi membaik. Setelah adiknya sadarkan diri, Lindong pun memberikan mutiara tersebut kepada adiknya, namun dengan syarat kejadian itu tak boleh ia beritahu ke siapa-siapa termaksud orang tua mereka. Setelah pagi hari, Lindong pun pergi memulai latihannya, dan ia pun berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya. Singkat bacotan, hari turnamen pun tiba. Di pertarungan pertama diperlihatkan Lin Hong melawan adiknya sendiri Lingsan, dan tentunya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Lin Hong. Di pertarungan kedua adik Lindong maju sebagai lawan selanjutnya, namun pastinya Cintang bukanlah lawan yang sepadan. Dan di pertarungan selanjutnya Lindong pun maju sebagai peserta terakhir. Pada pertarungan itu, orang-orang dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lindong. Yang kemudian Lindong pun berhasil mengalahkan Lin Hong, karena sudah tak ada lagi lawan. Dengan demikian Lindong pun menjadi juara di turnamen itu, sehingga ia pun dinyatakan sebagai petarung terkuat di generasinya. Setelah turnamen berakhir, ketua klan Lin yaitu kakek Lindong, memanggil anak-anaknya yang dimana ia ingin memberitahukan, kalau klan tetangga mereka, yaitu klan Lei dan klan Xin akan beraliansi dengan menikahkan anak-anak mereka, dan ia juga memberitahukan kepada anak-anaknya itu, mengenai turnamen antar klan yaitu perburuan hewan langka. Sebelum mengakhiri pertemuan mereka, kakek Lindong mengatakan kepada anak-anaknya itu, untuk melatih anak-anak mereka lebih keras lagi dalam persiapan turnamen tersebut. Kemudian Xin berganti di klan Lei, yang dimana ketua klannya telah mempersiapkan putranya yang bernama Li Er untuk mengikuti turnamen antar klan itu, yang dimana anaknya itu merupakan anak kebanggaannya, karena ia yang telah menguasai ketahanan tubuh level atas, yang tentunya siap untuk mengalahkan siapapun lawan dari klan Lin. Singkat bacotan lagi, hari turnamen antar klan pun telah dimulai. Di saat itu ayah Lindong mengatakan kepada putranya kalau pertandingan kali ini adalah perburuan hewan langka, dan Lindong diharuskan untuk mengalahkan hewan langka yaitu seekor singa api, namun Lindong harus berhati-hati karena hewan ini merupakan hewan buas bukan sembarang buas. Dan aturan dari turnamen ini tidak harus menangkap hewan buas itu, namun hanya mengambil sisik yang berada di ujung ekornya saja. Setelah semua peserta telah berkumpul, peraturan turnamen pun disampaikan kepada semua peserta, yang dimana mereka hanya perlu mengambil sisik dari singa api untuk memenangkan turnamen tersebut, dan dilarang untuk saling membunuh satu sama lain ketika turnamen berlangsung. Setelah peraturan disampaikan, para peserta pun bergegas pergi untuk mencari singa api tersebut. Ketika Lindong dan adiknya itu sedang berusaha menemukan singa api, ternyata Li Er dan timnya telah menemukan singa itu terlebih dahulu, namun mereka terlihat kesulitan dalam menghadapi singa api tersebut. Sementara itu Lindong dan adiknya hanya dapat melihat dari kejauhan, namun mereka bukan hanya berdiam begitu saja, akan tetapi mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, dan tiba-tiba dari belakang mereka muncullah tim Wuyun, lalu Wuyun menawarkan kerjasama kepada Lindong dan adiknya itu.
yang dimana Wu Yun akan menyerang singa api itu ketika hewan itu kehabisan tenaga karena pertarungannya melawan tim Lier. Lindong yang mempertimbangkan tawaran itu langsung menyepakatinya karena ia hanya berdua dengan adiknya saja. Setelah sekian lama menunggu ia pun tak kunjung datang-datang. Ups, maksud Mimin kesempatan untuk menyerang singa api, yang dimana Lindong mengatakan kepada Wu Yun untuk fokus ke singa api sedangkan dia akan menghadapi Lier. Singkat cerita, karena kerjasama yang baik, Wu Yun pun mendapatkan kesempatan untuk menebas sisik singa api itu, yang kemudian ia pun kabur dari tempat baku hantam mereka itu. Akan tetapi Wu Yun yang kegirangan itu harus mengenai sebuah jebakan, yang dimana jebakan itu merupakan jebakan dari Lier, yang sebelumnya ia pasang untuk menjebak singa api tersebut. Lindong yang ikut mengejar pun akhirnya sampai, namun ia terlambat karena sisik singa api tersebut telah berhasil diambil oleh Lier. Dan dengan kejamnya Lier pun menendang Wu Yun ke dalam sarang singa api. Lindong yang melihat temanya itu langsung menyelamatkannya, dengan ikut masuk ke dalam sarang singa api itu tanpa memperdulikan sisik singa api yang berada di tangan Lier. Lier yang telah mendapatkan sisik dari singa api itu kembali dengan penuh rasa bangganya, dengan menunjukkan sisik singa api yang ia bawa, dan tak lupa pula ia memberitahukan, kalau kemungkinan Lindong dan Wu Yun tidak akan kembali, karena mereka dengan cerobohnya terperosok masuk ke dalam sarang singa api. Akan tetapi tiba-tiba Lindong dan Wu Yun pun muncul dengan keadaan yang baik-baik saja, lalu semua orang dibuat terkejut dengan kembalinya Lindong dan Wu Yun itu, yang dimana mereka berdua kembali dengan membawa dua anak singa api, lalu Lindong menceritakan cerita yang sebenarnya terjadi. Yang dimana Lier telah melanggar peraturan, dengan berusaha membunuh mereka dengan menendang Wu Yun ke dalam sarang singa api, namun setelah mereka berada di dalam sarang singa api, mereka menemukan dua ekor anak singa api, dan induknya yang telah mati karena sisiknya yang telah diambil. Mereka berdua yang tak tega membiarkan anak-anak singa itu terlantar karena induknya yang telah mati, mereka pun memutuskan untuk membawa anak-anak singa itu. Karena Lindong dan Wu Yun juga mendapatkan singa api, alhasil mereka bertiga dinyatakan berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut, namun tetap saja hanya harus ada satu pemenang dari turnamen itu. Karena itu maka diputuskan mereka harus bertarung untuk menentukan pemenang turnamen tersebut dan mendapatkan gelar sebagai Raja Pemburu. Ketua dari klan Lei yang menginginkan kedua anak singa api itu, ia pun mengusulkan untuk melakukan taruhan dari pertarungan anak-anak mereka itu, yang dimana ia akan mempertaruhkan pabrik kayu klannya demi anak-anak singa itu. Karena pernyataan itu sontak membuat semua orang terkejut karena tak menyangka, kalau ketua klan Lei akan mempertaruhkan pabrik kayu mereka demi anak-anak singa itu, yang dimana pabrik kayu itu merupakan aset yang berharga milik klan Lei. Namun ketua klan Lei itu mempertaruhkan pabrik kayunya itu bukan asal-asalan, yang dimana ia sangat percaya diri dengan anaknya, akan dapat memenangkan pertarungan tersebut, karena anaknya itu memiliki kekuatan di atas rata-rata dari anak-anak lain. Lindong jagoan kita ini tak gentar sedikit pun, ia siap untuk menerima tantangan tersebut, dan cerita pun bersambung. Jangan lupa datang lagi besok untuk menyaksikan kelanjutan ceritanya, bye-bye.